Assalamualaikum sahabat Pipos, kembali lagi bersama kami di Pipos Channel Piposki. Nah, saya Uwi, hari ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh salah satu karyawan the best employed di kantor itu. Emang ada ya best employee di sini ya? Enggak ada, ini saya cuma buat-buat aja. Oh gitu. Padahal sudah kepedean nih. Oke, bersama siapa? Kak Oji. Kak Oji. Nah, hari ini kita mau bahas apa nih Kak Oji? Ya sesuai skrip hari ini ya, kita mau bahas work-life balance. Work-life balance. Kalau Kak Oji udah tahu nggak sih artinya work-life balance ini apa? Work-life balance sih pernah denger ya. Cuman kalau pendalamannya sih kayaknya belum deh. Pendalamannya belum. Padahal kita ini mau dengar loh work-life balance ini dari Kak Oji Oh, sebagai gitu ya? narasumber. Oh saya narasumber? Ya, saya kan hostnya Kak. Oh kirain. Nah kalau bahas work-life balance ya, setahu saya itu ya dari bahasanya work-life balance itu berarti pekerjaan yang seimbang dengan kehidupan. Iya, betul. Ya kan bahasa Inggris kan. Ya, work-life balance. Ya. Kalau diterjemahin ya. Jadi bagaimana itu menyeimbangkan antara pekerjaan dengan kehidupan di luar pekerjaan. Nah sempat sih saya bahas dengan teman-teman di luar ya mengenai ini, karena kan pekerjaan di luar kan bermacam-macam ya. Mungkin Kak Wi juga yang sudah kerja sekarang ini, antara pekerjaan dengan kehidupannya pasti terasa banget kan. Iya, betul Kak. Nah sebelum kita bahas jauh ke situ, saya mau nanya nih kalau sama Kak Wi. Kak Wi status sekarang itu pekerja tok atau bekerja sambil kuliah atau kuliah saja? Kalau saya bekerja sambil kuliah Kak. Nah kan sudah tahu kan, kita itu supaya kehidupannya bisa lebih nyaman itu harus menyeimbangkan antara pekerjaan dengan kehidupan di luar kan. Iya, betul. Nah dengan status Kak Uwi yang bekerja sambil kuliah itu bagaimana dengan kehidupan hari-harinya Kak Uwi? Apa merasa nyaman kah atau merasa tertekan atau seperti apa? Kalau saya sih merasa nyaman, cuman memang agak masih belak-belakan Kak dalam mengatur waktu antara pekerjaan dengan kuliah ini. Belak-belakan kayak gimana belak-belakan? Belak-belakan kayak apa ya? Belak-belakan. Kayaknya kelabakan ya? Belak-belakan. Belak-belakan itu Bahasa langsung keluar gaul. loh. Itu bahasa gaul, Kak. Oke. Kan beda ya, Beda umur ya, beda umur ya. Oke, fix ya. Fix ya, kameramen narator ya, fix ya. Kita beda umur ya. Gue 17, dia 28 ya. Oh, salah ya? Oke. Oke, Jadi lanjut. kalau saya itu Kak kadang masih agak sulit untuk mengatur waktu antara pekerjaan dengan kuliah. Jadi saya masih bisa bilang sih kalau saya agak sulit, tapi ya harus dilakukan. Tapi saya tetap enjoy sih. Itu kata harus dilakukan Enjoy aja. itu terpaksa ya? Enggak. Karena keadaan. Enggak terpaksa keadaan juga sih. Gitu ya? Saya tipikal orang yang nggak bisa diam di rumah. Oke. Jadi harus ada kegiatan setiap hari gitu Kak. Oh, mumpung bisa kerja dapat duit ya? Iya betul. Mumpung baik, privilege-nya baik. bagus. Jadi ya dimanfaatkan ya kalau privilege-nya bagus. Baik. Nah, kita lanjut lagi ke work life balance ini. Karena kan Kak Uwi bilang belak-belakan ya. Kalau bahasa gue sih kelabakan kali ya. Iya, soalnya ini agak gaul dikit. Oke. Agak-agak bahasa-bahasa anak muda. Ya, kita harus ikuti ya bahasa milenial ya. Belak-belakan aja ya, pemirsa ya. Nah, dengan belak-belakannya ini Kak Uwi ini, apakah dengan kesibukan sekarang itu yang mana lebih dominan? Apakah di pekerjaannya itu kah, ataukah di kuliahnya itu kah, ataukah di dunia di luar dari kedua kegiatan tersebut? Maksudnya apa nih Kak? Pembagian waktunya, apakah lebih banyak kerjanya kah, lebih banyak kuliahnya kah, atau lebih banyak main-mainnya? Kalau kuliah kan sekarang zaman-zaman daring ya Kak, masih online. Ada juga offline-nya. Saya lebih ke dua-duanya sih, karena kan dua-duanya itu wajib ya. Kuliah itu wajib, pekerjaan juga itu wajib. Jadi sebagaimana sih saya bisa mengatur secara aduh susah ya bahasanya. Enggak apa-apa, atur aja. Nah, berarti kan kalau dua-duanya itu wajib kan, berarti kan ini kan dianggap 3/3 ya. Iya, 3/3. 3/3 kan, berarti kan 2/3 hidupnya Kak Uwi itu lebih banyak di kerja dan kuliah. Bener ya? Iya, betul. Itu dinikmatin aja? Iya, dibawa enjoy aja. Oh, baik. Nah,
ini ada tips. Saya baca dari glints.com itu 8 tips bagaimana untuk wujudkan work life balance yang lebih baik dan maksimal. Ini sih saya juga belum pernah terapin ya. Kenapa? Baru saya buka tadi ini. Jadi saya baru baca juga. Jadi mudah-mudahan sama-sama kita bahas, kita bisa bahas juga. Ini bagaimana nih kehidupan Katnan? Ya, untuk saat ini sih karena saya sudah berkeluarga ya. Jadi pekerjaan dan kehidupan saya itu lebih banyak 2/2. Jadi setengahnya untuk pekerjaan, setengahnya untuk keluarga. Balance ya, Iya. balance. Balance ini belum tentu balance sebenarnya. Kenapa? Karena porsi dari kerja dan keluarga saya itu lebih banyak di pekerjaan. Jadi kalau mau dipersentasekan mungkin 75 kerja, 25 keluarga. Ya kan kita kerjanya dari Senin sampai Jumat. Iya. Sabtu Minggu tidur. Iya, tidur. Jadi tidak ada untuk keluarga kan. Ya mungkin seperti itu ya. Kenapa? Karena ya di pekerjaan di Senin sampai Jumat itu kayaknya padat. Iya betul Kak. Iya kan? Betul, ya. Padat, pulang tidur kan. Sabtu Minggu lebih pengen tidur lagi. Untuk siapin hari Minggu, hari Seninnya. Kayak begitu. Cuman ya mudah-mudahan dengan artikel yang saya dapat ini itu bisa menyeimbangkan atau mengubahnya. Change our mind ya, change our mind. Ini bahasa gaul terus ini anak, tidak mengir Kak. Oke, kalau menurut glints.com ya, itu dari 8 itu kita bahas sama-sama Kak, yang mudah-mudahan bisa diterapin deh. Yang pertama itu kurangi sikap perfeksionis. Nah, sejatinya menurut Glints ini, menjadi seorang yang perfeksionis itu tidaklah salah. Bahkan sikap tersebut bisa mendorong untuk selalu memberikan kinerja yang terbaik. Namun, jika kebiasaan tersebut dibiarkan, sikap perfeksionis justru bisa mengganggu kehidupanmu di luar pekerjaan. Ini kata Forbes. Jadi yang perlu diingat bahwa kesalahan atau kekurangan itu wajar, tapi kamu kerjakan pastinya sudah dilakukan dengan baik. Nah, menarik. bahasa perfeksionis ini kan untuk semua perusahaan kan pasti mau ya. Iya. Tidak ada sih perusahaan yang tidak mau karyawannya perfeksionis kan. Betul. Tapi kan tidak ada manusia yang sempurna. Pasti teman-teman di sana juga pasti akan setuju. Kalau tidak setuju nanti kita borongin aja ya. Borongi. Nah. Mana pulang? Mudah-mudahan bukan jadi apa bayang-bayang. Ya, jadi kalau Kak Uwi, apakah di pekerjaan itu yang sekarang Pak Uwi jalan itu sudah merasa perfeksionis atau tidak? Menurut saya apa ya, perfeksionis gimana tuh? Ya perfect, sempurna dalam pekerjaan. Ya misalkan kalau saya ini, saya kan dipercayakan sebagai di sini kan. Yes. Di Pipos, sehingga saya diwajibkan itu untuk menerapkan semua aturan yang menjembatani antar karyawan dengan perusahaan secara sempurna dengan dasar aturan-aturan pemerintah. Tapi di dalam penerapannya kayaknya saya masih belum sempurna dalam melakukan itu. Tapi kalau dari tips ini berarti kan saya sudah ikuti. Iya. Karena saya kurang perfeksionis dalam situ. Nah, kalau Kak Uwi, bagaimana dalam pekerjaannya? Apa sudah merasa perfeksionis atau tidak? Kalau saya sih gimana ya, belum tahu. Maksudnya saya belum bisa melihat diri saya tuh bilang kalau saya ini perfeksionis. Lebih Karena? ke kurang percaya diri aja sih Kak. Berarti harus ikut nih ya, kelas percaya diri kan? Iya betul. Saya tidak pernah menganggap diri saya tuh perfeksionis. Oke. Berarti kita untuk poin 1 sama ya? Iya sama. Sama ya, Satu berarti sama. aman. Nah, nomor 2, kurangi penggunaan gadget. Nah, Wah, ini tidak bisa tidak bisa. bagaimana Setiap pemirsa? detik. Ini gimana ya? Dia bilang kurangin penggunaan gadget. Nah, ini gue pakai gadget loh. Ya, betul. Ini kan susah kan? Susah. Jadi dalam kehidupan sekarang zaman milenial, gadget itu kayaknya kalau dikasih peringkat nomor 1 kali ya. Iya, sudah menjadi hal yang pokok. Iya, nggak pegang HP kayak nggak bernafas. Ada yang ini ya, ada yang beda begitu. Iya kan kayak nggak bernafas itu kalau nggak pegang gadget kan sekarang. Tapi ya kita coba lagi baca. Nah, menurut Mayo Clinic dari glints.com itu kebiasaan terhubung dengan teknologi mendorong karyawan untuk menghabiskan waktu di rumah di rumah dengan bekerja. Hasilnya, mereka tidak bisa santai dan justru tidak bisa meluangkan waktu di rumah untuk beristirahat. Ngerti. Berarti ini poinnya sebenarnya kalau kita pulang kerja Harusnya istirahat. jangan pegang gadget. Iya, Kenapa?
pasti akan ada telepon dari kantor yang membahas soal pekerjaan. Jadi kadang-kadang kalau di grup itu iya kan, baru pulang di rumah, baru duduk, baru taruh tas kan, tet, bos kerjakan dulu ini bos. Itu lebih ke saya sih yang customer service. Oh, itu ya? Iya, biar tiap jam 10 malam saya tetap ditelepon. Nah itu, berarti kan ini yang harus kita terapin sebenarnya, mengurangi penggunaan gadget di luar kantor supaya kita tidak lihat pekerjaan di dalam HP. Tapi yang dilihat di HP kan bukan pekerjaan sebenarnya kan. Saya suka nonton TikTok. Mau ibu anu ya? Iya, enggak Pengguna saya TikTok bukan ya? TikTokers ya, Oh, tapi bukan saya ya? cuma nonton Oh, aja. baik. Jangan di-spill ya. Jangan percaya. Di-spill namanya. Itu saya punya akunnya ya. Oke, berarti ini tips kedua ya kau ya. Berarti kita harus bisa mengurangi penggunaan gadget. Itu Mudah-mudahan kalau menurut bisa. saya itu susah. Ya Itu kan menurut saya disuruh. susah. Itu sudah tidak bisa itu saya. Nggak bisa ya? Iya, tidak bisa. Nanti saya coba untuk bisakan ya. Oke, yang ketiga, aktivitas berolahraga. Ya, ini dilema juga sebenarnya ya, karena saya malas olahraga. Tapi saya selalu lihat Anda di Pantai Losari setiap pagi. Itu jangan dipublish kali. Ya, itu yang olahraga di situ tuh kayaknya lain. Olahraga di sana itu lebih menghabiskan waktu dengan keluarga. Oh, iya. Jadi saya nggak ikut olahraganya. Saya cuma ikut dari belakang, goyang sedikit. Itu olahraga juga kali ya. Iya betul ya. Termasuk ya. Nah, berarti tips nomor 3 ini bagaimana kalau Kawi? Kalau saya sih kadang-kadang juga olahraga, kadang-kadang juga tidak. Itu tergantung Tunggu, dari mood. olahraganya apa ini? Kalau anak muda ini kan tidak jelas sebenarnya olahraganya. Kalau Kawi apa olahraganya? TikTok. Enggak, bercanda. Kalau saya biasa Catat ya. Apa sih Narator namanya? ya, sama kameran catat ya. Dia olahraganya TikTok ya. Saya biasanya itu Kak, apa sih namanya kalau ada tuh yang alat olahraga di yang lari-lari. Hah? Apa Treadmill. sih namanya? Ya, bukan treadmill siapa? Nama lainnya lagi yang selain treadmill apa? Lari di tempat. apa sih Pak? Saya bisa workout, tapi workoutnya itu kadang seminggu sekali di hari Minggu atau Sabtu. Tunggu Kak, saya tidak tahu apa itu. Workout itu kayak semacam olahraga. Olahraga. Workout. Oh, bahasa Inggris ya? Oh, artinya apa? Workout, olahraga. Olahraga? Duh, emang sekarang harus dikasih gitu ya kalau anak muda ya? Oh, dari dulu. Aduh, berarti saya yang kampungan berarti ya. Oke, ya tips 2, 3 itu harus kita pertahankan ya. Betul. Nomor 1 itu sudah menjadi wajib untuk setiap karyawan. Tidak bisa perfeksionis. Oke, kita lanjut. Nomor 4 itu tentukan prioritas kerja. Nah, ini memang sebenarnya bagus ini. Kenapa? Karena kalau kita bisa memprioritaskan pekerjaan kita, sehingga kita bisa mengatur waktunya kita untuk menyisihkan pekerjaan di luar rutinitas seperti itu. Kayak gimana tuh Kak? Nah, misalkan kalau kita sudah bisa mengatur prioritas kerja atau kita menjadwal ya hari Senin kita kerjakan ini sampai hari Jumat, sehingga Sabtu dan Minggu pasti kita akan bisa luangkan waktu untuk sesuatu yang bukan di luar pekerjaan. Seperti itu. Cuman tidak semua bisa membuat prioritas kerja. Kenapa? Mungkin karena kita belum tahu target masing-masing pekerjaan kita, sehingga kita tidak bisa membuat prioritas yang mana yang harus dikerjakan duluan. Itu untuk saya, ya. Tapi untuk Kawi di setiap pekerjaan atau yang sekarang dilakukan itu sudah bisa ndak memprioritaskan pekerjaannya? Oh, ini dulu yang harus kerjakan, yang lainnya diundurkan dulu. Kalau saya sih yang mana duluan datang ya Kak. Oh, apa yang disuruh itu dikerjakan ya? Iya betul. Ya, berarti nggak bisa ya? Nggak bisa kali ya? Target kayaknya nggak bisa juga. Oke, berarti poin 4 agak susah ya? Ya, agak susah. Oke, kita skip lagi. Nomor 5, miliki tempat kerja yang bersih. Ini Tempat saya mau depan. bahas ini. Teman kerja gua di depan gua itu mejanya pernah bersih. Bagaimana pekerjaan gua mau bersih juga kalau di depan gua juga seperti itu. Bisa Ini kan kelihatan problem juga. kan? Ini Iya, kan problem ya kan? Termasuk problem. Nah, Semoga kalau- didengar ya sama teman Oke, kakak ini. jadi dalam Genius.com ini menurut laman AJ Products, kebersihan tempat kerja dapat mempengaruhi
work life balance yang dimiliki pekerja. Iya, betul. Mengapa betul. demikian? Pasalnya, lingkungan kerja yang bersih secara tidak langsung bisa menjaga kesejahteraan karyawan. Tak hanya itu, kebersihan juga dapat mendorong motivitas dan meningkatkan semangat kerja karyawan sehingga mereka tidak gampang merasa kelelahan. Weh, dengar kowe. Kok bikin tidak produktivitas, Kak? Iya kan? Iya, betul. Tapi Saya itu bisa betul kan? kadang agak sedikit emosi ya untuk lihat depan meja kau Iya. ini. Jadi, ya ini saya setuju banget ini. Saya juga setuju, cuman kalau saya sih untungnya di ruangan saya tuh disertai dengan orang-orang yang rapi dan bersih. Oh, berarti saya terjebak dalam lingkungan ya? Iya, lingkungan toksik. Oke, dengar kok narator. Gara-gara kau ini saya tidak produktivitas nah. Oke, jadi untuk 5 kita sama sepakat ya? Sepakat. Oke, baik. Nah, ke-6, belajar berkata tidak. Ini susah buat orang yang tidak enakan ya. Ya, sebenarnya bukan karena tidak enakannya. Karena posisi kita itu karyawan. Iya, betul. Seandainya kita bos, kita bisa Seandainya bilang kita tidak. Iya direktur, kan? iya, Wajar betul, kan? betul, wajar. Kalau kita karyawan, coba bilang tidak. Oh iya, besok saya ganti mau kok. Dikeluarkan SK. Jadi kan susah kita mau bilang tidak. Iya kan seperti itu. Jadi bos jangan nonton ini video nah. Karena kalau kita nonton nanti kita SP Kak. Iya karena ya mudah-mudahan didengar juga. Tapi Kita itu kalau- bilang, jadi bos kalau saya bilang iya, mungkin tidak gitu artinya. Tapi kalau di luar pekerjaan nih Kak, Hmm. Kakak ini biasanya orangnya yang tidak enakan ya? Saya tergantung situasi. Iya. Jadi pada saat hati saya SpongeBob, jadi lagi pelangi kan, itu saya mesti bilang ya semuanya. Tapi pada saat hati saya jadi Squidward, no. Mau siapapun, no. Begitu. Oh betul betul. Kalau Kak Uwi, kan bahas gua nih. Kalau Kak Uwi di luar pekerjaan bagaimana? Kalau di luar pekerjaan saya tipikal orang yang kadang udah enakan, kadang enakan juga. Ya itu kenapa? Tergantung mood. Iya, biasanya sih tergantung mood sih atau tergantung siapa yang minta tolong. Oh, pilih-pilih orang. Bukan pilih-pilih orang Kak, cuman kadang apa ya? Loh, kan bilangnya tergantung siapa yang minta tolong. Berarti Iya pilih-pilih sih, orang kan? Cuman saya biasanya lihat dulu siapa yang minta tolong. Kalau misalnya orang yang tidak jelas atau memang orang-orang yang saya tidak suka ini. Jadi saya biasa kadang Hai, baperan gini cewek. saya itu tim suka berkata tidak. Tuh baperan banget. Dengar ki baperan? cowok-cowok nah, dengar ki temannya ini Kak Uwi nah, baperan ki. Mana baperan? Itu harus Kak, itu demi kesehatan Oke, mental. oke. Berarti yang 6 ini harus kita terapkan Iya, di dalam betul. pekerjaan. Dalam pekerjaan Ini kan yang kita terapkan ini di luar pekerjaan. Tapi dalam pekerjaan itu sebisa mungkin jangan. Oke, lanjut. Lanjut. Nomor 7, bekerja cerdas bukan keras. Iya sih. Betul. Kalau kita bekerja keras itu capek. Ya. Kalau capek lebih banyak tidur. Ya, betul juga. Kalau kita bekerja cerdas capek juga. capek sama-sama capek. nih. Capek, cuman capeknya di otak. Ya. Tapi tidak capek di tenaga. Berarti ya mengurangi lah sedikit tenaga untuk menghabiskan waktu dalam bekerja. Iya, yang kayak buang-buang waktu gitu. Betul. Tapi bekerja cerdas ini kan pasti ada ilmunya kan? Tahu nggak ilmunya? Saya hanya tahu ilmu-ilmu Naruto dari kamu ya sih. Aduh, jangan kita terlalu lama bergaul sama dia. Itu kayak Ya, nanti narator cari Kina tipsnya bekerja cerdas, jangan bekerja keras. Nah, nanti kita bahas di segmen selanjutnya. karena ini agak dalam ya. Iya, karena kan berhubungan dengan work life balance. Bagaimana mungkin produktivitas kalau depan meja kotor? Salah. Harus bekerja keras. Oke, narator. Oke, selanjutnya yang terakhir, hindari membawa pekerjaan ke rumah. Ini Agak apa, sulit Dik? untuk budak-budak korporat yang selalu menerima telepon walaupun di rumah di Sabtu Minggu. ya bawa pulang pekerjaan sebenarnya tidak mau jadi kita bawa pulang Ki. Masalahnya juga itu. Cuman kalau pulang Ki Ada kayaknya saja, terbawa Ki. ada saja. Itu Mi. Jadi ya susah sih sebenarnya tidak bawa pulang pekerjaan dari kantor karena ya kita menganggap pekerjaan yang kita lakukan pada hari itu mungkin Belum selesai. sampai malam juga ada selesai tonji. Jadi mending pulang mikir saja. Lanjut pi besok, tapi ternyata pas kita pulang dia telepon jadi itu ya. Kayak begitu. Pengalamannya. Curhat Kak bos nih. Ya berarti dari 8 poin itu
kayaknya nyimbang ya, empat yang bisa dilakukan, empat yang tidak bisa dilakukan. Iya, betul. Berarti balance. Balance. Iya kan? Berarti kan balance kan? Betul kan? Berarti balance kan? Balance. Dari 8, Ya. 4 gak bisa, 4 bisa, balance. Oke, jadi mungkin setelah kita bahas ini ya, Naruto siapin lagi ya. Itu tadi bagaimana bekerja secara cerdas, tapi tidak keras. Ya, itu mungkin bagus kita bahas untuk segmen berikutnya. Iya, betul, Sehingga betul. mungkin kita bisa sambungkan lagi antara work life balance ini dengan pekerja cerdas. Oke. Baik, mungkin sekian dari saya. Kak Uwi, silahkan Kak Uwi melakukan apa yang harus dilakukan. Apa itu? Ya, tutup lah. Menutup ya. Oke. Sekian dari kami teman-teman. Semoga harimu menyenangkan. Saya senang aja. Apa penutupnya ini selalu apa? Cari mikir sendiri. Apa ya? Dia lama ada ditunggu. Oke teman-teman, itu dari kami tentang work-life balance. Mungkin dari kami sedikit agak Kaku. ambigu dan kaku karena ini podcast pertama kita. Yeah, pembuka gengs, pembuka. Oke, sekian dari kami. Saya Uwi pamit undur diri. Saya Kak Uji. Assalamualaikum. Udah kumpaknya deh. Ulang Ki. Saya pamit undur diri. Sorry. Saya Uwi, saya pamit undur diri. Salah ya. Oh, saya Uwi. Kami pamit undur diri. Ulang. Ya, oke. Saya Uwi, Saya Kak Uji. kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Papi Poski. Sampai berjumpa di segmen selanjutnya. Bye. Bye.